Terakhir, kita telah sampai pada Sukamoto yang kembali ke kamarnya setelah menemani Ubukata. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana jalannya pertandingan antara Seishiki melawan Ichibiyoshi. Tanpa banyak basi-basi lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Di awal chapter, kita diperlihatkan Sukamoto yang mencetak gol saat melakukan pemanasan. Kurusu dan para anggota Seishiki lainnya pun heran dengan performa Sukamoto hari ini. Dan seperti biasa, setelah melakukan hal yang keren, Sukamoto kembali mengalami kesialan, di mana saat ia sedang mengamati pemain Ichibiyoshi, tiba-tiba aja kepalanya kena bola. Emang Sukamoto udah biasa sial begini. Kemudian kita diperlihatkan bola yang mengenai kepala Sukamoto ada di kaki Miran Aiba. Sukamoto pun jadi keinget perkataan Ubukata yang bilang kalau orang yang mempunyai kulit gelap adalah orang yang paling berbahaya di Ichibiyoshi. Tahun lalu ia adalah top skor di turnamen nasional ini. Ia juga satu-satunya siswa kelas 2 yang udah dapat kontrak buat jadi pemain pro. Tapi Sukamoto di sini nganggap Aiba adalah orang yang ramah. Itu terlihat dari Aiba yang mengembalikan bola sambil menyapa Sukamoto. Dan saat Sukamoto kembali mendapatkan bola, ia dikejutkan oleh pemain Ichibiyoshi lainnya. Ia adalah Kazuma Chinen. Kayaknya di sini Chinen orang yang suka pamer dan pede abis. Soalnya dia meminta bola ke Sukamoto dan memamerkan gaya freestyle. Di samping itu, Kazuma terlihat sedang ngobrol sama Keito Niro. Pada awalnya Niro nggak tahu kalau orang yang lagi ngobrol sama dia itu Kazama. Dan saat Kazama memperkenalkan diri, Niro kemudian bilang kalau sesama Rocky dia akan mengalahkan Kazama. Wah, iyalah. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tachioku dan juga Mitsuki yang sama-sama mencetak gol. Ya, walaupun masih dalam sesi pemanasan, mereka berdua tampak sangat bersemangat. Orang-orang yang datang nonton pemanasan Seishiki dan Ichibiyoshi bilang kalau ini bakalan jadi pertandingan dengan intensitas tinggi, mengingat kedua tim punya gaya bermain yang super ofensif. Tapi saat selesai pemanasan, para pemain Ichibiyoshi dan Seishiki malah terlihat akrab. Usui juga terlihat ngobrol santai sama Kamimura. Dan BTW, setelah selesai pemanasan mereka pindah ke lapangan utama ya. Karena di lapangan ini ceritanya cuma buat pemanasan aja. Dan saat sudah ada di lapangan utama, kita kemudian diperlihatkan pelatih Seishiki yaitu Nazawa yang ketemu dengan pelatih Ichibiyoshi yang bernama Nanbu. Ternyata mereka dulunya adalah teman satu sekolah. Di sini pelatih Nanbu bilang kalau dia udah berhasil bikin tim ofensif yang sempurna. Pelatih Nazawa pun menjawab kalau nggak ada satu tim pun yang benar-benar sempurna. Itu doang sih poin penting yang mereka omongin, karena kebanyakan obrolannya cuma mengsakras masa muda masing-masing. Ya udah, aku skip aja. Dan saat pelatih Nazawa masuk ke ruang ganti Seishiki, ia sedikit terkejut melihat para pemainnya yang sudah sangat siap bertanding. Pelatih Nazawa kemudian di sini menanyakan dasar atau pondasi sepak bola kepada para pemainnya. Mitsuki di sini menjawab menendang bola, Oshiba mencetak gol, Kimista memenangkan pertandingan, Kazama bersenang-senang, dan Sukamoto berlari. Para pemain Seishiki pun sedikit terkejut dengan jawaban Sukamoto ini. Pelatih Nazawa kemudian bilang, gak peduli sehebat apa seorang pemain, ia tidak akan bisa bermain bola jika tidak punya pondasi itu. Pelatih Nazawa juga berpesan kepada Sukamoto untuk tidak kalah dalam hal lari di pertandingan kali ini. Sukamoto juga diminta untuk memberikan wejangan penyemangat untuk rekan-rekannya. Dengan wajah yang serius, Sukamoto bilang gak peduli apapun yang terjadi, kita harus menang di pertandingan kali ini. Di sisi lain, para pemain Ichibiyoshi pun sama. Mereka juga sudah sangat siap untuk bertanding. Bahkan pelatih Nanbu di sini nggak sempet buat ngasih instruksi lagi. Para pemain pun memasuki lapangan dan di sini para penonton mengeluh-elukan nama Miran Aiba. Kayaknya Miran Aiba ini emang lumayan terkenal karena menurut Yuki, semenjak Mitsuki mendapat kontrak untuk jadi pemain profesional dan
dan masih kelas 2 SMA, nggak ada pemain lain yang bisa menyamai prestasinya kecuali Aiba ini. Ya mungkin menurut Yuki klub yang mengikat kontrak untuk pemain yang masih kelas 2 itu jarang banget. Selain itu, Kai dan juga Yuji Maruka dari SMA Koegawara yang juga datang nonton bilang kalau nggak ada pemain di generasi mereka yang nggak kenal Miran Aiba ini. Bahkan Kimista dan juga Oshiba yang dijuluki generasi top saat masih SMP dibuat babak belur oleh tim yang diperkuat Aiba. Tapi BTW yang datang nonton gak cuma Kai dan juga Marukawa aja, ada saya yang datang bareng adiknya dan juga Oda dari SMA Toin, para alumni Seishiki, Sanagi dan juga Kazuhiko Kotao. Tapi mereka berdua nontonnya ngumpet karena kata Sanagi kalau ngerekam pertandingan emang kudu ngumpet, anjay. Oh iya, ada juga Kasahara yang lagi OTW balik ke Tokyo. Kayaknya dia juga bakalan hadir di pertandingan kali ini sih. Dan kembali ke dalam lapangan dimana kita diperlihatkan Oshiba yang bersalaman dengan Aiba. Oshiba di sini bilang apakah Aiba inget sama dirinya. Tapi Aiba kemudian menjawab kalau dia nggak inget sama orang yang udah pernah dikalahkannya, anjay. Lalu Kimista juga ikutan ngomong kalau dia nggak bakal ngebiarin Aiba melupakan mereka untuk kedua kalinya. Aiba pun bingung karena emang bener-bener nggak ingat. Sebelum kick off dimulai, para pemain Ichibiyoshi sedikit terkejut melihat para pemain Seishiki. Kamimura pun ngomong kalau tiba-tiba aja suasananya jadi panas dan kick off pun dimulai. BTW bola pertama emang dari Ichibiyoshi ya. Mereka pun langsung mengoperkan bola kepada Niro. Oshiba dan juga Mitsuki di sini pun langsung melakukan pressure dengan cepat. Kimista yang melihat Niro berbalik arah dan Aiba yang mundur ke belakang memprediksi kalau Niro bakalan ngoper ke Aiba. Tapi ternyata enggak. Niro di sini malah dengan mudah bisa melewati Mitsuki dan juga Oshiba. Ya, walaupun kaki Oshiba sempat mengenai bola, tapi Niro masih berhasil lolos dan kemudian melakukan long pass kepada Oku. Akan tetapi Kazama di sini bisa memotong jalur operan dan menguasai bola. Sebenarnya Kimista di sini udah memberikan tanda untuk meminta bola, tapi ia sedikit ragu-ragu karena ia melihat Aiba yang ada di dekat Kimista. Karena keraguan-raguan itu membuat Kazama ditekan Oku dari belakang. Tapi untungnya Kazama di sini melihat Sukamoto yang bebas dan berhasil mengirimkan long pass. Sayangnya umpan Kazama terlalu tinggi. Itu dikarenakan Kazama yang sebelumnya kehilangan keseimbangan. Tapi justru itu yang buat momen ini menjadi epic, di mana Sukamoto berhasil menghentikan bola dengan dadanya. Sukamoto kemudian langsung mengoperkannya kepada Haibara. Haibara pun langsung melakukan overlap dengan cepat. Bahkan Haibara di sini berhasil buat melakukan crossing kepada Mitsuki. Tapi sayangnya sundulan Mitsuki masih melebar dari gawang Ichibiyoshi. Kai pun di sini bilang kalau apa yang dilakukan Sukamoto di tingkat nasional mungkin terlihat biasa-biasa aja. Tapi Kai dan juga Marukawa menyadari kalau Sukamoto udah jauh berkembang dan kembali ke dalam pertandingan di mana Ichibiyoshi sekarang melakukan tendangan gawang. Lalu umpan jauh pun ditujukan kepada Oku. Di sini kita diperlihatkan perbedaan fisik antara Oku yang sedang dibayang-bayangi Suzuki, di mana Suzuki nampak kesulitan untuk memberikan pressure kepada Oku yang emang punya tubuh yang gede. Bahkan Suzuki pun kemudian sampai terjatuh. Tapi Oshiba di sini kemudian berniat buat memotong jalur operan. Itu membuat Oshiba dan juga Oku berduel di udara. Bisa dibilang duelnya seimbang karena emang sama-sama kuat dan bola rebound sekarang dikuasai oleh Kimista. Niro pun di sini kayak nggak percaya kalau ada yang bisa seimbang berduel dengan Oku karena emang di chapter sebelumnya Aiba aja kalah kalau adu kekuatan sama si Oku ini. Kimista yang berniat buat membawa bola ke depan, tapi Aiba di sini memberikan pressure dengan cepat. Kimista pun mengurungkan niatnya dan memilih mengoper kepada Haibara yang emang meminta bola. Tapi kayaknya para pemain Ichibiyoshi udah memprediksi kalau Haibara bakalan maju karena Aiba, Oku dan juga Niro dengan cepat mengepung Haibara dan berniat memojokkannya. Pelatih Nanbu pun bilang kalau Ichibiyoshi nggak bakal membiarkan Seishiki berbuat seenak mereka. Niro pun di sini kemudian mencoba untuk merebut bola, akan tetapi Haibara di sini masih bisa mempertahankan bola dengan tenang. Bahkan Haibara kemudian mampu
mampu mengirimkan umpan jauh. Oku pun terkejut karena Haibara bisa memanfaatkan ruang yang emang sempit banget. Pelatih Seishiki pun di sini bilang kalau kau menekan Haibara di sebelah kiri, kau akan membuat ruang di sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya, Haibara akan tetap tenang dan bisa memanfaatkan itu untuk mengirimkan umpan yang sudah pasti akurat. Dan emang bener aja, umpan Haibara emang akurat banget. Ditambah lagi Mitsuki yang menerima umpan Haibara dengan baik. Tapi di sini ada sesuatu hal yang menarik di mana Mitsuki bilang kalau dia kemarin memimpikan kejadian yang sama seperti momen yang sekarang ini. Mitsuki emang kadang-kadang suka mengatakan hal yang aneh ya guys ya. Mitsuki yang maju kini tinggal one on one dengan sang kiper. Mitsuki kemudian melakukan tendangan sambil bilang kalau dia bakal melakukan hal yang sama seperti di dalam mimpi. Mungkin maksud Mitsuki ya mencetak gol, tapi tendangan Mitsuki masih berhasil ditepis kiper Ichibiyoshi yang maju menghadang. Bola pun kemudian melambung dan seperti akan ditangkap oleh kiper. Tapi Mitsuki di sini kemudian melompat dan menyundul bola. Ya, walaupun sebenarnya masih melambung tinggi dari gawang Ichibiyoshi, tapi itu cukup membuat orang-orang terkejut dengan lompatan Mitsuki yang emang gak ngotak. Ichibiyoshi yang kemudian melakukan tendangan gawang dan memberikan operan kepada Kamimura. Kamimura pun langsung mengoperkannya kepada Chinen, dan kemudian kita diperlihatkan Chinen yang one on one dengan Hayase. Di sini Hayase pede karena sebelumnya dia udah dapat informasi kalau Chinen ini seorang kidal sama seperti dirinya. Hayase kemudian memprediksi kalau Chinen bakal melakukan cut in ke tengah, tapi ternyata enggak. Chinen di sini melakukan high lift atau mengangkat bola dengan tumit. Para penonton dan pemain Seishiki pun terkejut melihat aksi Chinen ini, tapi enggak dengan Hayase. Hayase bilang kalau kalah dengan teknik yang seperti ini itu akan sangat memalukan. Hayase pun kemudian berhasil memojokkan Chinen dan bola seperti akan keluar lapangan. Tapi Chinen kemudian melakukan aksi lainnya lagi. Aku nggak tahu ini trik apaan, tapi ini keren banget sih. Di sini Chinen juga berhasil melakukan shooting walaupun dari samping gawang dan sudutnya emang sempit banget. Tapi bola masih bisa ditepis Inohara dan cuma dapat sepak pojok aja. Hayase yang nampak terkejut dengan tendangan Chinen kemudian bilang kalau itu bukanlah sebuah kebetulan. Chinen emang bener-bener berniat buat melakukan shooting. Hayase juga nganggep kalau teknik Chinen itu bakalan merepotkan Ichibiyoshi yang kemudian dapat sepak pojok, dan di sini Chinen yang mengeksekusinya. Ia pun kemudian mengirimkan bola ke tengah kepada Oku yang kembali berduel dengan Oshiba. Oshiba pun kali ini berhasil memenangkan duel dan menjauhkan bola dari kotak penalti. Tapi sayangnya bola kemudian dikuasai oleh Aiba. Di sana juga terlihat Kazama dan juga Sukamoto yang menghadang Aiba ini. Kazama pun bilang ke Sukamoto untuk tidak terburu-buru dan menunggu sampai saat-saat terakhir. Kazama pun di sini memprediksi kalau Aiba bakalan membawa bola ke sebelah kanan dan kemudian melakukan shooting. Kazama juga sadar kalau Aiba ini orang yang berbahaya. Ditambah lagi ia terlihat sangat percaya diri. Tapi Kazama juga percaya dengan kecepatan yang ia miliki. Dan emang benar aja, Aiba di sini membawa bola ke kanan, tapi Kazama juga terlihat bisa mengimbangi gerakan Aiba. Tapi Kazama kemudian dikejutkan dengan Niro yang tiba-tiba mencuri bola dari Aiba. Kayaknya emang gak ada rencana Aiba buat ngasih bola ke Niro deh. Soalnya Aiba di sini juga kelihatan kaget gitu. Nah, Niro yang sekarang menguasai bola, kemudian ia mengirimkan umpan kepada Kamimura yang ternyata berdiri bebas. Kamimura di sini pun berhasil menerima umpan dan kemudian melakukan tendangan. Walaupun tendangannya sempat menyentuh Inohara yang keluar dari gawangnya, tapi bola masih mengarah ke gawang Seishiki. Chinen juga bilang kalau ini bakalan jadi gol pertama Ichibiyoshi. Tapi sayangnya Chinen di sini harus ter-PHP karena selanjutnya kita diperlihatkan Usui yang melakukan salto dan berhasil membuang bola. Kamimura yang gak berhasil mencetak gol pun bilang kalau sebelum Inohara keluar dari gawangnya dan berhasil menyentuh
bola, ia sudah memastikan kalau Usui bakalan tepat waktu buat mengcovernya. Di sisi lain, adiknya Saya dan juga Oku bilang kalau pertandingan ini mengerikan, atau lebih tepatnya mereka kagum sama tim Ichibiyoshi, di mana para pemainnya seperti bergerak sesuka hati mereka, tapi mereka selalu bisa mengeksekusinya dengan baik. Mungkin maksudnya adalah serangan Ichibiyoshi emang gak menentu, tapi mereka tetap bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Dan selanjutnya kita diperlihatkan Usui, Kazama, Niro dan juga Chinen yang ngerasa kalau pertandingan ini bakalan menyenangkan. Wah yalah. Lalu kita masuk ke chapter 138 di mana kita diperlihatkan Ichibiyoshi yang dapat lemparan ke dalam karena bola yang sebelumnya dibuang Usui. Lemparan ke dalam pun dilakukan dan yang sekarang menguasai bola adalah Chinen. Chinen kemudian langsung memberikan umpan ke depan sambil bilang kalau dia nggak cuma bisa dribble doang. Umpan Chinen pun berhasil disundul Oku tapi masih mengenai Mister Gawang. Oku ini emang agak mengejutkan, di mana dia yang punya postur yang besar tapi refleks kecepatan dan juga lompatannya bukan main. Kurusu di sini pun ngomong kalau Aiba yang ada di kiri, Chinen yang ada di kanan, dan Oku yang ada di tengah adalah 3 pemain Ichibiyoshi yang benar-benar mengesankan. Nah, Seseki yang kemudian melakukan tendangan gawang dan langsung melakukan umpan jauh kepada Kazama. Tapi Kazama di sini nggak menguasai bola, dia cuma belokin umpan yang ditujukan kepada dirinya dan mengarahkannya ke Mitsuki. Mitsuki yang menerima bola ternyata dikawal oleh 2 orang pemain Ichibiyoshi. Bahkan Mitsuki di sini kena tackle dan sempat terjatuh. Wasit pun seperti akan meniup peluit tapi nggak jadi. Ya karena Mitsuki yang dengan cepat berdiri dan masih terus maju ke depan. Mitsuki yang menyerang di sebelah kiri pertahanan Ichibiyoshi langsung melakukan tendangan membelah lautan. Tapi tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Ichibiyoshi. Tapi Tsukamoto di sini bisa menjangkau bola dan kemudian mengirimkan umpan kepada Oshiba yang ada di tengah. Oshiba yang dijaga ketat pun berhasil menendang ke gawang, bahkan kita diperlihatkan Oshiba yang menendang dengan tumitnya. Ya, walaupun tendangan Oshiba masih membentur tiang dan kemudian bisa ditangkap oleh kiper Ichibiyoshi. Nah, di sini Kokubu Senpai membalas perkataan Kurusu yang bilang kalau 3 penyerang Ichibiyoshi itu mengesankan. Kokubu Senpai bilang kalau 3 penyerang yang kita miliki juga sama mengesankannya. Kau pikir berapa banyak gol yang mereka cetak saat latihan? Dan apakah kita membiarkannya begitu aja? Pertandingan ini adalah tentang siapa tim yang mempunyai penyerang paling kuat. Nah, saat kembali ke pertandingan, kita diperlihatkan perebutan bola yang dimenangkan Suzuki. Hayase pun kemudian menguasai bola dan sempat berpikir untuk mengoper ke Mitsuki. Tapi Kazama di sini meminta bola dan Hayase langsung mengoperkannya. Hayase juga bilang kalau jangan terlalu terburu-buru karena emang ada banyak pemain Ichibiyoshi yang ada di tengah lapangan. Hayase juga minta buat Kazama mengoper balik dan menyuruhnya untuk berpindah ke sisi sayap. Namun di sini Kazama melakukan hal yang keren, di mana dia memberikan operan ke Oshiba yang ada di belakangnya. Ya, kalau dijelasin singkatnya, Kazama mengoper tanpa melihat Oshiba. Oshiba pun di sini agak terkejut dan bola juga berhasil dibuang oleh pemain Ichibiyoshi. Yuki di sini juga nggak percaya kalau Kazama bisa melakukan hal seperti itu karena sejauh ini ia cuma nonton doang, nggak terlalu memperhatikan Kazama. Nah, Seseki yang kemudian mendapatkan lemparan ke dalam, mereka menyerang melalui Kazama lagi. Walaupun Seseki sekarang terus menyerang, tapi garis pertahanan Ichibiyoshi sama sekali enggak mau mundur. Itu membuat para pemain Ichibiyoshi banyak yang berkumpul di tengah lapangan. Kazama juga ngerti itu, tapi dia malah menerobos ke tengah yang emang banyak pemain Ichibiyoshi. Nah, saat Kazama terkepung, ia kemudian bisa mengoperkannya kepada Tsukamoto yang berdiri bebas. Tsukamoto pun kemudian melakukan tendangan, tapi sayangnya tendangannya masih bisa diblok pemain Ichibiyoshi. Oda yang melihat permainan Kazama bilang kalau dribblenya emang luar biasa, tapi yang lebih mengejutkan adalah umpan Kazama. Dalam sekejap mata Kazama mampu melihat Tsukamoto yang berdiri
berdiri bebas. Tapi menurut adik saya, pendapat Oda itu salah. Kazama emang sengaja buat memancing para pemain bertahan dengan masuk ke dalam kerumunan para pemain Ichibiyoshi. Ia sengaja melakukan itu agar Sukamoto bisa bebas. Tapi jika kau mau melakukan itu dan tidak kehilangan bola, kau harus memiliki skill yang absurd atau tidak masuk akal. Teknik, penilaian, penglihatan, dan ide, tanpa satupun dari itu kau tidak akan bisa melakukannya. Kai dan Marukawa juga ngomong kalau pergerakan Kazama lebih baik daripada hari itu. Mungkin yang dimaksud adalah waktu melawan mereka. Tapi setahu aku sih Kazama masih cedera pas ngelawan Kai dan juga Marukawa. Tapi nggak tahu sih. Coba kalau kalian ngerti komen di bawah ya. Oke, lanjut. Pelatih Seishiki di sini juga ngomong kalau serangan Seishiki emang memiliki satu titik lemah. Itu cuma dalam hal variasi serangan aja. Dan jika Seishiki tidak cepat mengatasi hal itu, cepat atau lambat mereka pasti akan menemui jalan buntu. Dan Kazama di sini menyadari akan hal itu. Bahkan sekarang aja gaya menyerang Seishiki udah banyak yang kebaca. Tapi Kazama kemudian mencoba pola serangan yang baru. Ia sama sekali tidak puas dengan keadaan Seishiki saat ini. Pelatih Seishiki juga nganggep kalau Kazama adalah seorang revolusioner atau pembawa perubahan. Dan kembali ke dalam pertandingan, Kazama yang lagi menguasai bola, tapi Kimista di sini meminta Kazama buat mengoper balik ke dia. Ya, walaupun Kazama di sini lagi panas-panasnya, tapi dia menurut dan mengoperkannya kepada Kimista walaupun dengan wajah keselnya. Tapi Kimista di sini langsung memberikan umpan ke Mitsuki yang bebas di sisi kiri pertahanan Ichibiyoshi. Walaupun Mitsuki nggak bisa menerima umpan Kimista dengan sempurna karena emang umpannya yang lumayan kenceng. Ubukata juga ngomong dengan adanya Kimista yang mengatur tim, dia akan menciptakan penampilan terbaik yang bisa dibayangkan untuk saat ini. Kaidon juga saya pun terlihat terkejut karena emang ada dua playmaker yang berbeda di dalam satu tim. Kimista yang seorang pengatur serangan dan Kazama yang membawa perubahan. Nah, kita balik lagi ke Mitsuki yang sebelumnya menerima umpan dari Kimista tapi penerimaannya nggak sempurna. Itu memberikan waktu untuk pemain bertahan Ichibiyoshi mendekat ke arah Mitsuki. Oko pun di sini memerintahkan untuk tidak membiarkan Mitsuki melakukan tendangan. Bola yang masih berada di atas Mitsuki, ia pun bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan tendangan. Mitsuki pun kemudian berhasil menendang tapi bola terlihat melambung. Para penonton pun bilang kalau tendangan Mitsuki emang ketinggian. Tapi saat itu juga bola tiba-tiba aja menukik dan membentur tiang gawang. Ya, kalau digambarkan mirip kayak tendangan jarak jauhnya Tsubasa lah. Alumni Seishiki yang menonton pun dibuat terkejut karena setahu mereka 2 tahun lalu Mitsuki hanyalah seorang pemula. Oda di sini pun bilang kalau Mitsuki melakukan deep shot, yaitu menendang bola tapi bolanya nggak berputar, makanya bolanya bisa menukik ke bawah. Nah, bola yang membentur tiang kemudian Sukamoto merebutnya. Tapi ada pemain Ichibiyoshi lainnya yang kemudian membuang bola. Seishiki yang mendapatkan lemparan ke dalam dan bola kemudian terlihat dikuasai Kimista. Kimista di sini pun sadar kalau garis pertahanan Ichibiyoshi itu menurun. Kimista juga bilang kalau udah menurun ya bagus, kita tinggal nyebur aja ke dalam. Ya, mungkin maksud Kimista kalau para pemain Ichibiyoshi nggak kayak di awal babak pertama tadi, di mana pemainnya banyak yang berkumpul di tengah lapangan. Itu menyulitkan karena Kimista nggak bisa langsung melakukan long pass ke dalam kotak penalti. Dan Kimista di sini langsung melakukan long pass kepada Oshiba. Oshiba di sini pun menyundul bola tapi enggak ke gawang Ichibiyoshi, melainkan ke arah belakang. Di mana di sana udah ada Sukamoto yang berdiri bebas. Sebenarnya Sukamoto nggak bebas sih, cuma dia melepaskan diri aja dari penjagaan. Pemain Ichibiyoshi yang ngejagain Sukamoto pun terkejut dan bilang sejak kapan Sukamoto ada di sebelah sana. Sukamoto kemudian berhasil melakukan shooting tapi masih bisa dihalau kiper Ichibiyoshi dan cuma dapat tendangan pojok aja. Oshiba pun di sini marah-marah dan bilang kalau jangan menendang ke arah kiper karena emang Sukamoto pas latih tanding pernah diajari Oshiba. Dan buat yang pengen lihat gimana Oshiba ngajarin
ngejailin Sukamoto, kalian bisa lihat di video yang ini nih. Oke, lanjut. Tapi Mitsuki di sini memuji gerakan Sukamoto dan minta Sukamoto untuk mengajarinya. Oshiba pun tambah kesel dan juga bilang jangan terlalu memanjakan Sukamoto. Wah, yalah. Seishiki emang dari tadi terus-menerus menyerang dan sekarang juga dapat tendangan pojok. Pemain Ochibiyoshi pun terlihat pada mundur dan hanya meninggalkan Aiba di depan sendiri. Kai dan juga Marukawa bilang kalau Aiba emang gak ditugasin untuk bertahan, tapi jika itu membuat Ochibiyoshi kebobolan, ini akan membuat mereka dalam keadaan yang buruk. Kimista pun di sini mengeksekusi tendangan pojok, tapi cuma ngasih pas pendek kepada Kazama. Kemudian kita diperlihatkan Kazama yang dihadang oleh Niro. Di sini Niro memprovokasi Kazama dengan mengatakan kalau warna rambut Kazama itu menjengkelkan. Kazama pun cuma diem dan kemudian melakukan wancu dengan Oshiba guna melewati Niro. Nah, Kazama yang sekarang tinggal berhadapan dengan kiper, kemudian mencip bola. Bola pun seperti akan masuk, tapi sayangnya Kamimura di sini bisa menghentikannya dan kemudian mengclearnya dengan sempurna. Kamimura di sini pun bilang kalau dia mulai agak panas. Nah, bola buangan Kamimura ini mengarah kepada Oku, tapi Usui di sini memberikan pressure sehingga membuat bola menjadi liar. Usui pun di sini bilang kalau Kamimura itu seorang winger, tapi ketidaknormalannya melambangkan Ochibiyoshi. Bola liar kemudian bisa dikuasai Suzuki lalu mengoperkannya kepada Haibara. Haibara di sini pun langsung melakukan overlap, bahkan bisa mengcrossing ke dalam kotak penalti. Sebenarnya di sini Oshiba udah teriak-teriak buat minta bola, tapi bola operan Haibara terlalu tinggi dan emang bukan ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada Mitsuki yang di belakang Oshiba dan emang lagi berdiri bebas. Mitsuki kemudian berhasil melakukan tendangan membelah lautannya, bahkan bisa dipastikan ini fix goal sih harusnya. Namun sayangnya Kamimura lagi-lagi berhasil menyelamatkan gawang Ochibiyoshi dan Seishiki hanya dapat tendangan pojok aja. Adiknya Seiya di sini bilang kalau sebagian besar pemain Ochibiyoshi nggak menyadari siapa pemain Seishiki yang paling mengganggu. Tapi Oda bilang Kamimura menyadarinya. Mungkin maksud adik Seiya orang yang paling mengganggu adalah Oshiba. Karena emang di sini Kamimura terlihat sedang membayang-bayangi Oshiba sih. Adiknya saya kemudian bilang berkat Seishiki yang memakai dua playmaker ofensif, mereka jadi lebih banyak menyerang, dan pemain yang bisa menampung setiap serangan Seishiki hanya Mitsuki dan juga Sukamoto. Mereka berdua emang enggak cekatan, tapi pergerakan mereka sangatlah bagus, dan Oshiba di sini cuma perlu memancing para pemain Ochibiyoshi untuk selalu memberikan tekanan kepada dirinya. Adiknya saya pun memuji Oshiba dengan berkata kalau pemahaman taktik Oshiba sangatlah luar biasa. Selanjutnya kita diperlihatkan Kamimura yang sekarang membayang-bayangi Oshiba. Kamimura pun di sini bilang untuk meredam serangan Seishiki pertama-tama ia harus menghentikan Oshiba terlebih dahulu. Oshiba pun menjawab kalau itu adalah hal yang mustahil karena Kamimura menurut Oshiba adalah karakter yang lemah. Wah, yalah. Kayaknya sampai sini dulu aja pembahasan di video kali ini. Sebenarnya gue mau bikin satu video satu volume karena emang di volume 16 ini tinggal 3 chapter lagi. Tapi kayaknya device gue udah nggak kuat kalau videonya terlalu panjang. Dan untuk di video selanjutnya kita akan melihat duel antara Oshiba dan juga Kamimura serta pertarungan Usui melawan Aiba. Jadi bye bye.